dan mati kita itu ajal. Makanya Bapak Ibu, kita dapat berita duka, berita nasional bahkan internasional. Anaknya Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, putra sulung Eril, dinyatakan telah meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di sungai di Swiss. Saya ingin tegaskan, mati itu ajal, betul? Kata yang paling tepat kita ucapkan hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita semua pasti kembali kepadanya. Makanya jangan salah ngomong kalau kita memang mukmin. Ini kadang-kadang orang ngomong, coba jangan berenang di sungai. Ini kata-kata yang gak enak. Apalagi kata-kata ini didengar oleh orang tua korban. Tambah gak enak kan? Ada orang kecelakaan di jalan bypass. Kemudian kita ngomong, udah tak bilang jangan lewat bypass. Ngapain lewat bypass? Kecelakaan kan? Nggak enak itu Pak. Karena semua terjadi atas takdir dari Allah. Apalagi bicara tentang ajal. Ini sudah ketetapan dari Allah. Yang kita doakan itu keluarga sahibul musibah. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil beserta istri dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena saya yakin itu bebannya berat sekali. Dan semoga kesabaran akan ujian ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan untuk si korban, si Eril itu, karena matinya tenggelam, maka matinya mati syahid. Kita doakan masuk surga. Allahumma amin. Kan wal gharik. Wal gharik itu Pak, salah satu mati syahid. 5 mati syahid, salah satunya yang disebutkan Nabi adalah orang yang mati karena tenggelam. Tapi bapak-bapak jangan nyebur kolam. Itu mah bunuh diri namanya. Kalau terjadi musibah sesuatu dan lain hal, yaitu mati syahid. Salah satu fadilah mati syahid itu dibebaskan dari siksa kubur, mati tanpa dosa, mudah-mudahan di akhirat tanpa hisab lalu masuk surga. Allahumma amin. Nah, masalah Eril itu wafatnya di Swiss, bukan di Bandung, bukan di Indonesia, tapi meninggalnya di luar negeri. Ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena jelas di Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu pasti apa yang akan dia usahakan esok hari. Malam ini Bapak Ibu silahkan berencana besok mau ngapain. Silahkan Ibu mikir semalaman sebelum tidur, berencana besok mau ngapain. Tapi apa yang kita lakukan esok hari, yang tahu pasti cuman Allah. Betul apa betul? Ya Pak ya. Nah, ayatnya nggak sampai di situ. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Jadi jangankan tanggal kematian, jangankan waktu kematian, tempat kita mati saja sudah ditakdirkan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita semua malam ini ngaji. Pengajian ini kita lakukan karena kita tahu ada hidup sesudah mati. Pertama kita mati, lalu kita hidup di dunia ini. Nanti kita semua akan mati lagi, mati yang kedua.
Habis mati yang kedua, tidak ada lagi mati yang ketiga. Betul, adanya cuma 2 kali mati. Habis mati yang kedua, yang ada hidup kembali. Setelah hidup kembali, kita hidup kekal abadi selama-lamanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari itu tidak ada manfaatnya harta kekayaan yang dibanggakan. Saya nanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Nah itu, udah miskin sombong. Atakabburu minal agniya'i qabih. Karena orang kaya sombong itu jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang melarat sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak kira-kira orang jelek sombong? Yang mana orangnya, Pak? Ya, kalau ada di sini, ada ya. Allahu Akbar. Hari di mana di akhirat itu harta tidak ada manfaatnya. Wala banun, jangankan harta, anak-anak juga nggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang matinya bangkit di akhiratnya nanti, man atallah, berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua bakal selamat. Allahumma amin. Karena begini Bapak Ibu, orang yang tertipu itu adalah orang yang pengen hidup lama di muka bumi ini. Itu ketipu betul. Padahal kita di dunia ini nggak bakal lama. Yang gak enak juga kelamaan, Pak. Karena selama-lamanya kita di dunia ini, anggap aja cepet lah 100 tahun. Saya mau lihat ada yang 100 gak di sini? Ada? Gak ada, boro-boro. 100 tahun. Anggap umur kita 100 tahun. Tapi umur sampai 100 tahun pun belum tentu kuat. Mata, rabun, katarak, kupingnya budek, giginya ompong, stroke, bengek, kemudian asam urat, rematik, kena prostat, bocor kelet, mulut pengot tapi cerewet, bini telat ngambil anduk marah, bini telat bikin teh ngamuk, bini sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Iya enggak, Bu? Ngedoa sih enggak, cuma ngebatin kan, nyebelin tuh orang. Hidup ngerepotin, mati tambah ngerepotin. Gimana enggak ngerepotin? Ada pepatah begini, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, laki mati meninggalkan janda dan hutang. Jadi masalah kan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, enggak ada yang pengen hidup lama. Karena memang dunia cuman sementara. Kita enggak sanggup hidup lebih lama karena fisik kita yang enggak sanggup. Maka satu hal yang benar-benar harus kita yakini, kita hanya singgah di dunia ini. Kita semua pasti akan mati. Mengapa kita mati? Untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya al-mautu babun,
mati itu adalah pintu gerbang untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan mati kita itu ajal. Makanya Bapak Ibu, kita dapat berita duka, berita nasional bahkan internasional. Anaknya Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, putra sulung Eril, dinyatakan telah meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di sungai di Swiss. Saya ingin tegaskan, mati itu ajal, betul? Kata yang paling tepat kita ucapkan hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita semua pasti kembali kepadanya. Makanya jangan salah ngomong kalau kita memang mukmin. Ini kadang-kadang orang ngomong, coba jangan berenang di sungai. Ini kata-kata yang gak enak. Apalagi kata-kata ini didengar oleh orang tua korban. Tambah gak enak kan? Ada orang kecelakaan di jalan bypass. Kemudian kita ngomong, udah tak bilang jangan lewat bypass. Ngapain lewat bypass? Kecelakaan kan? Nggak enak itu Pak. Karena semua terjadi atas takdir dari Allah. Apalagi bicara tentang ajal. Ini sudah ketetapan dari Allah. Yang kita doakan itu keluarga sahibul musibah. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil beserta istri dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena saya yakin itu bebannya berat sekali. Dan semoga kesabaran akan ujian ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan untuk si korban, si Eril itu, karena matinya tenggelam, maka matinya mati syahid. Kita doakan masuk surga. Allahumma amin. Kan wal gharik. Wal gharik itu Pak, salah satu mati syahid. 5 mati syahid, salah satunya yang disebutkan Nabi adalah orang yang mati karena tenggelam. Tapi bapak-bapak jangan nyebur kolam. Itu mah bunuh diri namanya. Kalau terjadi musibah sesuatu dan lain hal, yaitu mati syahid. Salah satu fadilah mati syahid itu dibebaskan dari siksa kubur, mati tanpa dosa, mudah-mudahan di akhirat tanpa hisab lalu masuk surga. Allahumma amin. Nah, masalah Eril itu wafatnya di Swiss, bukan di Bandung, bukan di Indonesia, tapi meninggalnya di luar negeri, ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena jelas di Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu pasti apa yang akan dia usahakan esok hari. Malam ini Bapak Ibu silahkan berencana besok mau ngapain. Silahkan Ibu mikir semalaman sebelum tidur, berencana besok mau ngapain. Tapi apa yang kita lakukan esok hari, yang tahu pasti cuman Allah. Betul apa betul? Ya Pak ya. Nah, ayatnya nggak sampai di situ. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Jadi jangankan tanggal kematian, jangankan waktu kematian, tempat kita mati saja sudah ditakdirkan. Saya nggak tahu bapak-bapak ini matinya di mana. Apa di Mekarsari inilah gitu. Apa matinya di Mekah? Ya mudah-mudahan kita matinya di Mekah ya. Amin. Tapi jangan sekarang lah kalau saya Pak. Masih muda soalnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita nggak tahu di mana kita dimatikan. Makanya ada cerita Nabi Sulaiman alaihi salam sedang ceramah. Ketika beliau sedang ceramah tausiah, di pojokan ada yang matanya melotot, mendelik, nggak ngedip-ngedip. Coba periksa yang di pojokan Pak.
Ada nggak yang melotot? Pokoknya melotot, enggak ngedip-ngedip. Oh, liatin yang nyumput-nyumput ya. Jangan lah. Nah, yang dipelototin itu yang duduknya paling dekat dengan Nabi Sulaiman. Yang paling dekat saya siapa ya? Nah, jenengan loh Pak. Ngapura nggih, saya belakangin. Ya saya sama Nabi Sulaiman tuh beda tipis. Yang satu Sulaiman, yang satu Suparman, Pak. Itu bedanya di situ cuma ada Suparjo, mana Pak Suparjo tadi? Oh, ada Pak Suparjo. Allahu Akbar. Telepon juga kan Pak ya, jenengan. Jadi sama Pak Kosasi kan. Kosasi itu enggak haji ongkos dikasih. Makanya Kosasi. Padahal ongkos sendiri jenengan ya Pak, bukan dikasih. Balik lagi bahwasanya Nabi Sulaiman sedang ceramah ada yang melotot. Yang dipelototin yang duduknya paling dekat dengan Nabi Sulaiman. Selesai ngaji begini, dia mendekati Nabi. Nabi, tadi di pojokan ada orang yang matanya melotot. Emang apa masalahnya bagi kamu, kata Sulaiman? Ya ketika aku beradu pandang, matanya nggak pernah berkedip, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot persendian tulang belulangku. Kata Sulaiman, kalau kamu pengen tahu siapa dia, dialah malaikat Israel sang pencabut nyawa. Lu ngapain dia datang? Kata Sulaiman, ya lu yang dipelototin, berarti kamu yang bakal dicabut nyawanya. Waduh Nabi, kata dia, saya masih muda, belum pengen cepat mati. Pengen kamu apa? Kata Sulaiman, kalau bisa saya kabur ke negeri jauh, tolong kirim saya ke India. Jadi Baghdad, India. Baghdad itu makanya dikasih gelar Pak, negeri 1001 malam. Konon, saya pakai kata konon ya, karena saya nggak tahu pasti. Konon katanya, mengapa Baghdad diberi gelar negeri 1001 malam? Karena Nabi Sulaiman itu punya bini 1000. Subhanallah, banyak nggak sih Pak? Banyak betul itu. Punya bini 1000. Sama kata Pak Haji Mujahidin, ya cacam. Banyaknya 1000 itu. Mana lagi Pak? 1000. Lebih hebatnya lagi 1000 ini jangan dipikir ngegilirnya tiap malam. 1000 itu digilir bisa dalam 1 malam saja. Makanya 1001 malam. Itu jamunya apa ya Pak ya? Jamunya itu loh. Woi, kalau zaman sekarang langsung jadi bintang iklan itu. Memang Nabi Sulaiman itu perkasa. Wafatnya saja nggak ketahuan Bapak. Gimana mau ketahuan? Di singgasananya dia pegang tongkat. Orang kira mau masih hidup. Mengapa ketahuan meninggal dunia? Karena dia jatuh. Mengapa dia bisa jatuh? Karena tongkat tempat dia bertumpu dimakan raya. Lama berarti banyak. Lama dia berdiri. Saking saktinya Nabi Sulaiman itu. Luar biasa memang saktinya. Dia punya prajurit dari bangsa angin, prajurit dari bangsa jin, manusia. Bahkan sampai muncul mitos di masyarakat modern. Istana Ratu Balkis dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke Sleman, Yogyakarta. Candi Borobudur ya. Makanya namanya Sleman di sana itu. Ada aja orang. Kalau kata orang Lampung, buat gawat. Bikin cerita begitu. Ya banyak juga yang percaya ya. Ya istana Borobudur semegah itu salah satu keajaiban dunia. Gimana cara ngebikinnya? Maka muncul mitos itu. Saking saktinya Nabi Sulaiman. Oke, kata Sulaiman, kalau kamu pengen pergi ke negeri jauh, India, tak kirim. Kirim Pak. Pakai angin, pakai jin, ya biar cepat nyampenya di New Delhi, India. Sampai di sana dia sempat 3 hari 3 malam nyantai nginep di India. Terjadi gempa bumi. Habis ngebatin dia, hebat dah gua, bisa kabur dari malaikat Israel. Terjadi gempa bumi, ratusan orang mati, termasuk dia mati juga. Nah, Israel habis kerjaan di situ nyabutin nyawa orang sekaligus, mampir ke Baghdad lagi. Nabi Sulaiman penasaran, ngapa kemarin nimbrung pengajian? Kata Israel, kata Nabi Sulaiman, sini dulu.
So akrab Pak. Kata Israel, ngapa man? Enggak, lu kemarin ngapain? Ikut pengajian nimbrung ngeganggu jamaah saya. Kata Israel, saya ini ceritanya diperintah Allah nyabut nyawa manusia sekaligus. Yang bakal dimatiin banyak nih, tapi bukan di Baghdad, di India. Karena yang bakal dimatiin banyak, saya cocokkan dengan daftar waiting list. Kira-kira secocokkan enggak 3 hari sebelumnya? Udah dicocokin di checklist cukup semua. Nah, kurang 1. Saya muter-muter di India enggak ketemu, kata dia. Ketemu Amitabh Bachchan, bukan. Sahrukan, belum. Sahir Syekh, belum. Ternyata orangnya masih pengajian di Musola Al-Kahar. Saya nggak tahu apa di sebelah dalam atau di luar itu Pak. Nah, ternyata orangnya masih ngaji sama Nabi Sulaiman. Orangnya bukan di India, ternyata di Baghdad. Dia sendiri yang minta dikirim ke India Pak, sesuai dengan takdirnya, tempat kematiannya, dan mati sesuai dengan jadwalnya. Maka tak seorang pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Makanya pelajaran dari kisah gugur dan wafatnya Eril itu, putra gubernur Jawa Barat, yaitu sudah takdir. Mau apa lagi? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan menjumpai kalian semua. Oke, kabur ke sana. Mau kemana kita? Mati yang ngejar kita. Makanya saya kasih pesan Bapak Ibu, ini jangan salah niat. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang lagi. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati. Karena mati nggak mesti nunggu sakit. Mati nggak mesti nunggu tua. Kita ini menjaga kesehatan tujuannya agar tidak sakit. Kalau mati ajal, tapi sehat adalah ikhtiar. Kalau kata ibu saya begini, jangan ngebut di jalan, nasihatin ponakan cucungnya yang suka bermotor ngebut. Jangan ngebut di jalan raya. Ame tumbur mati, aman tumbur mobil mati, kuburkan ujuma. Bahasa Inggris ini Pak. Ame tumbur mobil mati, kuburkan. Dapat asuransi jasara harja 50 juta. Tapi kalau tumbur mobil, patah kaki, patah tangan, mati, tidak jadi urusan. Betul nggak kira-kira? Itu maksudnya. Kalau mati mah ajal, tapi sakit jadi urusan. Jangan main-main Pak. Kalau bapak-bapak nggak bisa ngasih nafkah, ditinggal bini. Saya nggak ngedoa enggak gitu. Penting jaga kesehatan itu soalnya. Mengapa menjaga kesehatan itu penting? Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Karena sehat lebih baik daripada kaya. Sepakat ya Bapak Ibu? Sehat lebih baik daripada kaya. Percuma lah bapak-bapak kaya, rumah bertingkat, mobilnya 4, istrinya maunya 4 tuh Bu. Ketahuan kan bapak-bapak Bu, mau 4 tuh. Cuman gak sanggup aja, takut-takut dikit ya. Bini 1 gepek, jangan 4. Kayak sugih kelewat, semua serba ada, tapi penyakitan. Makan nasi takut, sayur santan takut, kemudian sate kambing takut. Maaf Pak kalau banyak yang tersinggung ya. Ini kenyataan kan? Karena nasi takut, lalapan takut, sambal pedas sedikit takut, ketiban makan tiwul. Coba lihat Pak, orang zaman dulu yang makan tiwul nggak kebeli beras, betul nggak? Zaman sekarang di Bandar Lampung ini yang makan tiwul orang kaya semua. Coba jajal kalau bikin rumah makan menu tiwul, yang melarat-melarat nggak mau makan tiwul, yang makan tiwul orang sugih semua, karena takut makan nasi. Nah, ketiban yang melarat samping rumah orang sugih itu, rumahnya gede, geribik, atapnya asbes bocor,
lantainya semen pecah-pecah, hidup sederhana, tapi kalau makan 3 piring. Wah, sayur nangka santan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Kalau kata Jema Semende Pak Haji, petai, jehing, kabau, triple. Makan bersibah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut samsu. Masya Allah, mantapnya Pak. Asihatu khairun minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Makanya kita ini menjaga kesehatan itu biar nggak sakit, bukan agar tidak mati. Luruskan dulu itu. Karena sakit itu kan nggak enak kan. Kita ngerasanya nggak enak, kita ngerepotin orang, ngerepotin keluarga. Makanya kita memilih hidup sehat. Nah, ini saya kasih solusi buat Bapak Ibu sekalian. Kalau di Makassar sudah sering saya sampaikan kan, penyebab penyakit bukan makanan. Berhentilah dulu Pak pantangan tuh. Petek yang makan petek gitu. Sate yang makan sate. Penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Nah, cocok kan kira-kira? Iya, yang banyak penyakit itu kan karena banyak pikiran Pak. Dokter Terawan, mengapa dia jadi dokter hebat? Bahkan sempat jadi menteri kesehatan. Karena dia punya teori cuci otak. Jadi pendekatan medisnya cuci otak, brainwashing. Wah, ini bahasa keren ini. Cuci otak. Karena mengapa? Dia menyembuhkan penyakit separah apapun dengan cara mengendalikan pikiran. Itu keren tuh. Dengan cara mengendalikan pikiran. Energi negatif dihilangkan, pikiran suuzon dihilangkan. Dibuat gembira, dibuat tenang, separah apapun penyakit sembuh. Karena manajemen pikiran. Makanya hidup ini jangan suka suudzon. Apalagi suudzon sama Pak Ustadz, dosa loh Bu. Nggak boleh suudzon sama Pak Ustadz tuh. Kalau orang suka suudzon, tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif. Karena dipenuhi dengan energi negatif, maka penyakit mendekat. Itulah sebabnya kita tenangkan hati dan pikiran kita. Setidak-tidaknya kurangin dong cicilan. Ini mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, TV nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi ya Pak? Naik apa? Subhanallah. Istri nyicil. Oh, nggak masuk hitungan itu. Saya balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita tenangkan pikiran, kita sehatkan diri kita, dunia sehat, mati husnul khotimah, akhirat masuk surga. Allahumma amin. Nah, sebaliknya memang mengapa kita sering ngaji rutin begini? Karena pengajian rutin ini melestarikan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi kita mendoakan orang mati itu Bapak Ibu adalah tradisi yang positif. Karena begini, ada hadis Nabi, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah. Hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau mau ngasih hadiah untuk orang mati, bukan papan bunga. Bunga papan itu lagunya orang Indonesia dibikin saya geli banget ya. Udah orang mati mulai berjejer papan bunga papan itu. Enggak ngaruh enggak? Kadang-kadang kita keluarga Sohibul Musibah juga salah sih Pak. Kita fotoin kan prat, lalu kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya. Itu malaikatnya ketawa semua itu Pak. Emang bunga papan nyampe bunganya? Yang nyampe itu ya kita yang ngumpul malam ini. Ini yang nyampe doanya itu. Di bunga papan mah nggak ngumpul, nggak nyampe. Apalagi kita doanya di grup WhatsApp, di Facebook. Itu mah cuma tulisan. Makanya kita punya ayat kursi di rumah tuh. Kita pajang ayat kursi. Demit mah masuk aja.
Jinnya jojong masuk. Karena jin nggak takut sama tulisannya, takut sama bacaannya. Makanya rumah bacakan ayatul kursi, sihir nggak bisa masuk. Kalau cuma tulisan nggak ngaruh. Nah itu penting sebagai ilmu bagi kita semua. Bukan bunga papan. Apalagi yang mati pejabat 100 bunga papan. Harga satu papan bunga saja gopek. Kali 150 juta. Kalau saya mending duitnya daripada bunga papannya. Oke, saya nggak mengharamkan, boleh-boleh saja Pak. Namanya tren ya. Masyarakat modern katanya. Nggak haram, boleh. Nggak masalah. Tetapi jangan itu yang jadi patokan. Termasuk tuh kita belaga juga tuh ngijing. Ngijing kuburan itu nggak ngaruh buat orang mati. Ini saya kasih tahu ilmunya. Nggak ngaruh. Apalagi panjenengan ngijingnya di makom pemakaman tanah wakaf. Malah haram Pak, ngijing kuburan di tanah wakaf itu haram. Kecuali minta izin sama nadirnya. Nah ini ilmu kan? Banyak orang nggak tahu, main ngijing aja. Emang tanah dia gitu? Emang dia beli tanah 1 kali 2 meter itu? Nah ini penting pengetahuan. Tanah kita bukan, itu tanah wakaf orang. Milik Allah dan Rasulnya, kita belaga ngijing. Jadi kalau mau ngijing itu tanah kita dewe. Payah orang Bandar Lampung ini suge-suge nggak kebeli tanah kuburan. Tanahnya lebar, bikin ruko, disewain mahal. Ada nggak sih orangnya di sini? Kalau ada ya. Iya kan Pak? Suge, mobilnya bagus, beli tanah lebar-lebar, tapi nggak kebeli tanah kuburan. Ketiban dikuburkan di TPU, minta ngijing, ditegur sama nadir, ngamuk bolong-bolong. Nah itu nggak boleh, kecuali dapat izin. Saya ditanya Ustaz, hukum asal ngijing mubah nggak? Mubah Pak, boleh, nggak haram. Kita mah bukan Wahabi yang mengharam-haramkan ngijing. Ya nggak boleh itu di tanah orang, di tanah wakaf. Kalau tanah kita dewe emang nggak apa-apa. Mengapa mubah ngijing? Makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikijing. Makom Umar Abu Bakar radhiyallahu anhuma di Masjid Nabawi itu dikijing. Sebenarnya bukan makom dalam masjid Pak. Karena Nabi itu waktu wafat dikuburkan di kamar Aisyah. Saking cintanya. Makanya ibu-ibu ini kalau benar-benar cinta sama lakinya Bu, kalau bapak-bapak ini mati kuburin di kamar sendiri. Kata ibu-ibu sorry udah hidupnya nyusahin, mati juga masih jadi hantu tuh dia. Males tidur di samping kuburannya. Itu wajar. Jadi mengapa makom Nabi dikijing? Ya karena tempat Nabi itu Pak. Di kamar Aisyah. Bapaknya Aisyah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimakamkan di situ. Umar wafat dimakamkan di situ. Dua-duanya mertua Nabi. Wajar dimakamkan di situ. Jadi kita ini harus betul-betul bijaksana dalam memahami hal ini. Tapi kalau di tanah kita sendiri boleh ngijing. Dan tapi kalau di tempat pemakaman umum minta izin dulu. Dan ingat kijing nggak ngaruh buat ahli kubur. Walaupun semewah apapun. Kijing hanya berpengaruh buat kita yang masih hidup saja. Maka mubah-mubah saja kalau ingin melakukannya. Yang ngaruh buat orang mati itu apa? Doa dan sedekah. Makanya kita doakan. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh. Jadi ada mayit Pak dihajar, disiksa di kuburannya Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba Allah angkat derajat kemuliaannya. Si mayit ini, si ahli kubur ini kaget, bukan mayit. Ayu Rabbi ayu syai'in hadhihi, ya Allah ada apa ini? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang mulia? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya saya dijanjikan neraka, tapi mengapa sekarang dijanjikan surga? Jawab malaikat di kubur, waladuka astaghfirulaka. Ini semua karena anakmu senantiasa mendoakan dan memintakan ampun atas semua dosa-dosamu. Kalau bahasa anak sekarang keren hadisnya. Keren sangat Pak. Bayangkan ini orang tua disiksa. Disiksa, dihajar, dihinakan, dijanjikan neraka. Tapi sebab doa anaknya yang masih hidup, maka orang tua dimuliakan dan dijanjikan surga.
Maka kalau sudah mati, anak nggak berguna. Kalau anaknya sudah mati, tapi selama anak masih hidup, Pak, orang tua yang tadinya neraka sudahan, Allah ubah takdirnya menjadi surga sebab doa anaknya yang masih hidup. Maka yang terbaik buat orang meninggal adalah satu doa. Yang kedua sedekah. Mengapa sedekah? Karena begini. Kalau kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan. Sebentar. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Ila thalathati ayyam, 3 hari. Maka sedikit jadilah keluarkan sedekah pada hari pasca penguburan itu. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari buat ahli kubur. Hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 bertahan sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa jangan langsung 7.40. Kalau bisa 7 ke Salawek dulu. Kita bikin selawean. Ya itu nambah proyek lah. Biar Pak Abuk nggak terlalu jauh proyek hadirnya itu ya. 7, 25 kan keterangannya begitu. Dari 25 ke 40. Sedekah pada 40 hari kekal sampai 100. Sedekah pada 100 hari akan kekal sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 3 tahun. Ini bukan karangan saya. Ini jelas dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Nah, ini kan jelas. Jadi bukan karangan agama lainnya, kita yang mengerjakannya. Enggak kayak tuduhan orang yang suka bid'ah itu. Ya, saya masuk dulu ke hadis sahih. Diriwayatkan dari Aisyah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Walam tus. Kemarin enggak ada wasiatnya, enggak ada pesannya, enggak ada omongannya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkinkah dia ingin sedekah? Kata Nabi, iya, mungkin dia akan bersedekah. Karena kalau orang mati bisa ngomong, orang mati bisa WA, japri dia Pak, minta sedekah sama anak-anaknya. Maka aku bertanya ya Rasul, kata Sa'ad, apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku mendapat manfaatnya bila aku anaknya yang inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388 dan Sahih Muslim nomor hadis 1004, sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1. Nah, ini namanya Sa'ad yang bertanya. Sa'ad bertanya lagi, ayu shadaqati afdal? Apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya kalau kita mau sedekahan, nggak sanggup yang gede-gede, nggak usah maksa Bu, Pak. Ya sudah, air minum jadilah. Kalau nggak kebeli air mineral, ya air sumur. Tapi kalau bisa ya direbus. Ya tambahin yang hitam-hitam kayak di gelas itu tuh. Ustadz, kopi nggak kebeli, gula nggak punya, gas lagi habis, kayu bakar nggak ada. Ya sudah, air sumur, nggak usah direbus, nggak apa-apa. Masukin teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang nggak mau minum, nanti takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul, lebih dari air minum apa Pak? Itamut ta'am, hidangkan makanan. Makanya ngidang itu Pak termasuk sunnah. Makanya cuman orang Sumatera kan ngidang, Lampung, Ugan, Semendeng, ngidang tuh Pak. Tapi sekarang keikut orang Jasek, ngebesek. Itu ada sebab. Karena anak nanya, Pak mau kemana? Asinan, takziah, kenduren. Terus siapa Pak? Orang Lampung nak. Papa pulang, anak tidur. Coba kalau papa tadi ngomong, orang Jaseng nak.
Begitu pulang ke rumah, Pak, beseknya mana? Oh, nunggu besek, Pak. Anak kita itu walaupun makan masaknya enak mamahnya di rumah, cuman dikasih besek cuma mie kuning rebutan makan, Pak. Makanya disebut berkat besek itu. Makanya sekarang orang Lampung ikut orang Jawa juga, ikut orang Jaseng juga ngebesek juga. Kalau cara di kampung kan ngidang sebetulnya, ya boleh saja, itu sedekah namanya, Pak. Jadi sedekah makanan. Nabi ditanya, ya Rasul, ciri ahli surga itu apa? Ayyul islami khair. Apa sih ciri Islam yang baik? Apa ciri muslim yang afdol, muslim yang utama yang bakal masuk surga? Ciri pertamanya kata Nabi, tut'imut ta'am. Iya, berbagi makanan. Engkau berbagi makanan. Makanya orang Indonesia gara-gara suka besekan kayaknya bakal masuk surga semua. Karena demen besekan, Pak, demen bagi makanan. Nah, kembali sedekahan tadi, saya nggak sepakat dengan orang-orang yang mengatakannya haram, bid'ah. Terus ada yang nanya, Ustadz, gimana dengan sembelihan? Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing, nggak haram. Masih ada Nabi waktu itu, Bapak Ibu, nggak haram. Umar wafat meninggal dunia, pesan wasiat nyembelih kambing. 3 hari para sahabat dijamu makan. Sampai-sampai karena sedih kan Khalifah Umar mati dibunuh soalnya kan. Maka karena orang bersedih gak mau makan minum, maka Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi berujar, berkata, Rasul wafat kita makan dan minum, Abu Bakar wafat kita tetap makan dan minum. Mengapa sekarang kalian sungkan? Maka para sahabat kemudian makan dan minum. Atas jamuan keluarga Umar nyembelih kambing boleh, nggak ada yang membid'ahkan, Pak, nggak ada yang mengharamkan. Terus nanya, Ustaz, emang Nabi pernah melakukannya? Iya juga, Nabi melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing yang besar, fayaqul, beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan kambing ini bagi-bagikan sedekahan. Dan diniatkan pada tetangga kerabat Khadijah, diniatkan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Boleh kalau mampu. Kayak orang Lampung, Pak, nyembelih kebo orang Menggalah itu. Boleh kalau mampu. Yang nggak boleh itu maksa. Gara-gara tahlilan berutang, nggak boleh. Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata orang tua dulu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata saudagar Bogor apa, Pak? Biar tekor asal kesor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Ya kalau nggak mampu, tetangga saya nggak mampu, Pak, rumahnya gede geribik. Ya sudah, aqua kami yang belikan, besekan kami yang sediakan. Nggak perlu membebani, tapi kalau yang mampu silahkan, niatnya untuk bersedekah. Jadi boleh bentuk sedekah jariah, boleh berbentuk sedekah makanan dan lain sebagainya. Nah terakhir, ini kan ntar lagi hari raya kurban. Boleh juga sedekah yang utama buat yang wafat meninggal dunia itu kurban. Ini saya luruskan ini, jangan ikut-ikutan kelompok Wahabi, Salafi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ini ngelunjak betul mereka itu, Pak. Emang nggak boleh lestari, kita harus tegas dengan mereka. Kalau nggak diobok-obok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, saya ingin tegaskan dulu bahwasanya Ali annahu yudhi bi kabsain. Imam Ali menyembelih 2 ekor kambing kurban. Hadza anni wa hadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kambing satu ini atas nama saya, kata Ali. Yang satu ini atas nama Nabi. Itu Nabi sudah wafat loh, Pak. Imam Ali sudah jadi khalifah. Orang bertanya kepada Ali, ngapain berkorban atas orang yang sudah meninggal dunia? Apalagi Nabi yang sudah cukup pahalanya. Amaroni, yang nyuruh saya mengerjakan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sendiri. Fala ad'uhu abada, dan saya, kata Ali, tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan dalam kitab Sahih At-Tirmidzi.
dan ulama sepakat sunnah hukumnya berkorban atas orang yang sudah wafat meninggal dunia. Namun muncul pertanyaan, mengapa Imam Ali kurbannya atas nama Nabi? Karena Imam Ali ingin berkorban atas nama bapaknya Abu Thalib. Enggak bisa. Karena dia tidak bisa berkorban atas nama Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan belum beriman kepada Nabi. Maka kemudian dia berkorban kepada siapa? Pengganti bapaknya. Siapa penggantinya? Yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kakak sepupunya sekaligus bapak mertuanya. Jadi bentuk bakti kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu yang pengen berkorban atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia, hukumnya sunnah. Jadi kita memang dihadapkan dengan problema itu. Makanya kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam Bapak Ibu, masjid, musola, sekolah, pondok pesantren tidak boleh mengajarkan selain mazhab Syafi'i. Enggak dapat izin sekolah Pak kalau enggak mengajarkan mazhab Syafi'i. Maka Wahabi Salafi enggak berkembang di Malaysia, enggak berkembang di Brunei Darussalam. Cuman ngelunjak di Indonesia ini Pak. Makanya hati-hati bapak-bapak itu kalau masukin anak ke pesantren itu hati-hati gitu Pak. Apalagi sekarang di banyak pesantren ngajarnya apa? Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, cium tangan orang tua haram. Jajal bapak-bapak masukin pondok sana. Begitu pulang dari pondok sama bapaknya, apa kabar Pak? Begini dia, nggak ada sungkeman, nggak ada salim, nggak diajari sopan santun di sana. Kata mereka apa? Cium tangan orang tua itu musyrik, saliman itu musyrik, hormat bendera itu musyrik. Nah, saya inginnya pemerintah tegas. Kalau nggak tegas nanti banyak-banyak mereka membahayakan juga sebetulnya. Oke, termasuk tadi amaliah-amaliah kita. Kalaupun mereka nggak mau mengamalkan, yang paling tepat karena mereka minoritas, mereka harus menghormati yang mayoritas. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Satu lagi yang saya ingin tegaskan, kita akan segera menunaikan ibadah kurban. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ada beberapa catatan. Terbaik bagi yang tidak ibadah haji adalah menyembelih hewan kurban. Tidak ada satupun amalan anak Adam yang bisa mengalahkan min irqatid dam, yang bisa mengalahkan ibadah mengalirkan darah hewan kurban pada hari raya kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Kurban itu akan datang pada hari kiamat nanti. Hidup kembali hewannya dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Jadi tunggangan kita agar kita selamat di akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kalau mau nyontoh Nabi Ibrahim, annahu qaraba al-fashatid wa thalatha mi'atim baqarah wa mi'ata badanah. Nabi Ibrahim itu berkorban setiap tahunnya 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Subhanallah. Kalau saya udah korban begitu Pak, tunggu aja bannernya. Calon gubernur Lampung, Suparman Abdul Karim, korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Aminnya apa? Calon gubernur ya Pak. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim korban bukan karena ingin nyalon gubernur, bukan pengen nyalon presiden, tapi karena Allah. Fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik. Sampai takjub semua manusia dan para malaikat. Kata Ibrahim, sebenarnya sih yang saya korbankan ini belum apa-apanya. Laisa bisa indi, belum ada apa-apanya. Wallahi law kana li ibnun. Nah ini selip ngomong Pak. Demi Allah, seandainya saya punya anak pun mau saya beleh di jalan Allah. Makanya jangan selip ngomong. Madu alaihi zaman-zaman berlalu, Nabi Ibrahim umur sudah 80 tahun belum punya anak. Nah, minta keturunan. Kata Allah, boleh kamu punya keturunan, tapi sunat dulu. Makanya Nabi Ibrahim sunat umur 80. Kayak apa alotnya itu ya Pak ya. Luar biasa, umur 80. Sunatnya bil qadum dengan kampak. Kampak wiro sablon 212 itu kali ya Pak. Allahu Akbar.
Udah sunat belum juga hamil si Sarah. Maka kata istrinya, abang kalau bahasa kitanya, abang kalau pengen punya anak kawin aja lagi. Bapak-bapak kalau digituin seneng gak kira-kira? Bener nih Sarah, bener bang, abang kawin aja lagi. Luar biasa. Ya sudah kata Ibrahim, saya tak cari istri. Enggak usah repot-repot bang, istri buat abang sudah saya siapkan. Subhanallah bu, kalau laki minta kawin lagi cariin bu. Kayak Sarah itu, papa tenang aja nggak usah cari sendiri, biar mamah yang carikan. Kata Ibrahim, mana orangnya? Sabar bang, entar sore kita naldor, natap, ngeliat. Sore-sore diajak ketemu Siti Hajar, namanya aja Hajar, batu hitam. Nabi Ibrahim ngebatin, yang ginian lo kasih sama gua. Tapi nggak sempat ngomong begitu. Kata Sarah, sengaja bang gua cari yang begini, biar saya nggak kalah saingan, kata dia. Biar saya nggak cemburu. Tapi tetap juga pak, begitu Siti Hajar hamil, cemburu juga si Sarah itu. Jadi nggak ada kamusnya perempuan itu nggak cemburu. Makanya ada cerita, bini Nabi katanya nggak cemburu. Begitu lakinya nikah lagi, dia duduk di pohon pisang, bawah pohon pisang pak. Saking panasnya dengan api cemburu, pisangnya berubah menjadi ungu. Nah itu sejarah pisang ungu itu ya. Karena bininya cemburu, katanya sih begitu ya. Nggak ada kamusnya nggak cemburu itu. Nah, singkat cerita, Ismail umur 7 tahun, Allah tagih janjinya. Makanya nggak boleh selip ngomong. Makanya Ibrahim takut ngomong itu pak. Tapi apa jawaban Ismail? Ya abad, if'al ma tu'mar. Wahai bapak, ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nabi Ibrahim langsung nangis pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolongku engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Ada rasa bangga, haru yang luar biasa. Bangga punya anak yang menolong orang tuanya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita juga sedemikian rupa. Allahumma amin. Baik, terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, mari kita lestarikan tradisi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang menyalah-nyalahkannya. Kita harus banyak mengaji, karena hidup di dunia cuma sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Dan menjelang beberapa hari ke depan akan ada ibadah yang sungguh luar biasa, yakni ibadah kurban. Maka bagi yang memiliki kelonggaran rezeki, mamalaka jazaatan, barang siapa yang sanggup membeli seekor kambing walam yudhi, tapi dia tetap tidak mau berkorban karena bakhil, fala yuqribanna musabbana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya Allah dan Rasulnya tak suka dengan orang yang bakhil. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Tonton ceramahnya di YouTube, tapi jangan lupa di subscribe ya. Cuman materi, nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Cuman channel saya itu pak, nggak cuman ceramah ringan begini, ada ceramah yang berat-berat, ngantemin teroris ya. Jenengan kalau nggak setuju berarti jenengan temannya teroris berarti kan. Jangan sampai nggak setuju ya. Jadi sedemikian rupa, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.